Di antara lembar-lembar sejarah bangsa, ada satu nama yang sering terdengar samar, terkubur di balik deru revolusi, namun jejaknya menorehkan pengaruh yang dalam. Namanya Tan Malaka. Seorang guru, seorang pejuang, seorang pemikir, dan seorang tokoh yang ironisnya ditembak mati oleh bangsanya sendiri. Ia lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat. Nama aslinya Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka. Sejak kecil, Tan Malaka menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia rajin membaca dan memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas. Berkat kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa ke Kweekschol, sekolah guru di Bukit Tinggi, lalu melanjutkan pendidikan ke Belanda pada tahun 1913. Di tanah Eropa itulah, matanya terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru, sosialisme, marxisme, antikolonialisme. Di saat banyak pemuda Indonesia di Belanda menikmati suasana merdeka, Tan Malaka justru menyelami buku-buku tebal, mengasah pikirannya tentang cara membebaskan bangsanya dari penjajahan. Sekembalinya ke Hindia Belanda pada 1921, ia bekerja sebagai guru di sekolah perkebunan di Delhi, Sumatera Timur. Namun, idealisme dan pemikirannya yang kritis membuatnya bentrok dengan penguasa kolonial. Ia mulai aktif dalam Sarekat Islam dan PKI, Partai Komunis Indonesia, bukan karena ingin mendirikan negara komunis, tapi karena melihat organisasi ini sebagai alat untuk melawan kolonialisme. Tahun 1922, Tan Malaka diasingkan oleh Belanda. Inilah awal dari hidupnya sebagai pejuang tanpa tanah air. Dari satu negara ke negara lain ia berpindah. Filipina, Singapura, Tiongkok, Uni Soviet, Jerman, Thailand, selalu diburu intel kolonial. Namun di setiap persinggahannya, ia terus menulis dan mengirimkan gagasannya pulang ke tanah air. Tan Malaka bukan hanya seorang aktivis jalanan. Ia adalah pemikir besar. Salah satu karya terbesarnya adalah Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan sekadar teori politik, tapi panduan berpikir kritis untuk membebaskan diri dari tahayul dan feodalisme. Ia percaya, kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai jika rakyat Indonesia melek pengetahuan, kritis, dan percaya pada kekuatan pikirannya sendiri. Tan Malaka sering berkata bahwa revolusi tanpa pendidikan hanyalah omong kosong. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Tan Malaka kembali ke tanah air secara rahasia. Namun ia memilih bergerak di bawah tanah, membangun jaringan, dan menunggu saat yang tepat. Ketika proklamasi 17 Agustus 1945 berkumandang, Tan Malaka melihat ini sebagai titik awal perjuangan, bukan akhir. Ia berbeda pendapat dengan Soekarno-Hatta yang memilih berunding dengan Belanda. Tan Malaka menginginkan perlawanan total, perang gerilya sampai titik darah penghabisan. Pada Februari 1946, ia bahkan menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang diakui oleh kelompok Persatuan Perjuangan, meski hanya bertahan sebentar karena ditangkap pemerintah sendiri. Tahun-tahun berikutnya, Tan Malaka terus bergerilya melawan Belanda. Namun nasibnya tragis.
Pada 21 Februari 1949, di tengah kekacauan perang, ia ditangkap oleh pasukan divisi Siliwangi di Kediri, Jawa Timur. Tan Malaka dieksekusi mati, tanpa pengadilan. Ironi terbesar adalah, ia gugur bukan di tangan penjajah, tapi di tangan bangsanya sendiri. Kuburnya sempat hilang selama puluhan tahun, hingga akhirnya ditemukan pada 2007. Tan Malaka adalah sosok kompleks, seorang nasionalis, tapi juga revolusioner internasional. Seorang guru, tapi juga pejuang gerilya. Seorang idealis, tapi juga politisi yang sering berbenturan dengan semua pihak. Ia diakui sebagai pahlawan nasional pada 1963, namun namanya sering dilupakan dalam buku-buku pelajaran dan sejarah. Mungkin karena pemikirannya yang terlalu maju, atau sikapnya yang keras kepala. Tan Malaka pernah menulis, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada penjajahan. Dan benar, ia hidup, berjuang, dan mati dengan prinsip itu. Kini, kisahnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari pikiran, darah, dan nyawa yang dikorbankan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.